Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarakun, syahrul bihi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi. Hadirin sidang salat sunat tarawih yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat ijad dan imdadnya kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ini tempat kita i'tikaf di masjid yang kita cintai ini menjadi langkah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berkumpulnya kita di ini tempat menjadikan wasilah sababiyah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala buat kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang ke-15 ya, mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita, termasuk ibadah saum yang telah kita tempuh, ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke depan mudah-mudahan ini mulai babak penyisihan ya, 10 kedua, di mana di dalam Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 pertama adalah penuh dengan rahmat Allah, 10 kedua penuh dengan ampunan Allah, dan 10 terakhir nanti ada itqun minan nar, diperdekakannya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bil khusus kita yang kumpul sekarang di ini masjid ada kabar baik. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa siapa saja yang ikut melaksanakan sholat sunnah tarawih di malaman ke-15, para malaikat dan raja-raja malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga kursinya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, semuanya para malaikat Allah tidak ada hentinya bergemuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir termasuk kriteria orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah ta'ala. Amin. Pengen ke surga semuanya? Pengen ke surga? Insya Allah kita semua pengen ke surga ya, walaupun belum ada wajah potongan untuk masuk ke surga kita, karena kita mawas diri kita sebagai
hamba Allah yang penuh dosa, yang tak luput dari alfa dan khilaf, tetapi kita tetap positive thinking, kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momen Ramadan ini adalah penuh dengan ampunan Allah taala. Mudah-mudahan Allah yang lautan ampunan, kiranya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Di antara orang yang dirindukan surga itu, kata Nabi, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Sangat kesengsem, kepelet, rindu itu surga dengan 4 golongan tersebut. Siapa yang 4? 1, talil Quran, orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Udah khatam Pak Qurannya, Pak? Udah pada hatam Qurannya? Insya Allah malam 17 kita peringati ya. Bukan hanya diperingati itu Al-Quran, turunnya Al-Quran, tapi betul-betul itu Al-Quran kita baca, kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu Quran adalah pedoman hidup kita. Kalau boleh nanya, Pak, Quran itu seluruhnya ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Pernah menghitung? 2 juta berapa? 1.027.000 huruf. Kalau nggak yakin, Bapak hitung sendiri ya. Cek and recheck, ternyata 1.200 tahun ke belakang ada ulama yang multi talent, IQ-nya di atas rata-rata. Beliau termasuk himpunan Madahibul Arba'ah, imam yang 4 yang kali ini kita ikutin tata cara bab ubudiyahnya, dan mayoritas di Indonesia itu mengikuti beliau. Di antara Madahibul Arba'ah itu kan, 1 Imam Syafi'i, 2 Imam Hanafi, 3 Imam Maliki, 4 Imam Hambali. Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. 1.200 tahun ke belakang, sebelum ada kalkulator, sebelum ada komputer, sebelum ada cara hitung cepat, Sirekap, ada quick count, Imam Syafi'i dengan detailnya beliau menghitung huruf-huruf yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Itu hurufnya 1.027.000 huruf, sampai huruf alif sampai iya yang 28 huruf hijaiyah itu beliau hitung, Pak. Kalau dihitung semua, terawih ke guru kemalaman. Kita ambil 1 aja di antara huruf hijaiyah yang 28, ternyata yang paling banyak hurufnya itu adalah huruf alif. Pernah Bapak itu huruf alif? Jangankan kita ngitung huruf alif, kita menghitung tasdid aja yang ada dalam Fatihah suka keder juga ya. Ini huruf alif ternyata dalam Quran itu jumlahnya 48.740 huruf. Percaya nggak, Pak? Kalau nggak percaya, Bapak hitung sendiri ya. Mending percaya ya. Ternyata setelah diteliti, sekarang banyak alat teknologi
itu enggak kurang enggak lebih 448.740 huruf dan yang lain-lainnya. Catatan buat kita, jangan ada anggapan ketika kita baca Al-Quran itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, sehingga Quran itu apa yang dikatakan oleh Nabi 1500 tahun ke belakang, Nabi udah mewanti-wanti kepada kita, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak akan ada yang tersisa nanti di akhir zaman. Islam itu cuman hanya namanya doang, Pak. Nanti akan ada zaman seperti itu. Yang tersisa dari Al-Quran hanya lembarannya saja. Itu akan terjadi. Karena ketika yang ngomong Rasul dan Allah, mustahil itu bohongnya. Sekarang kan udah rame itu, 2004 ada nabi palsu kan. Rasul udah mengatakan dari dulu, dajjaluna kadzabuna qaribun min salasina. Nanti bakal keluar dajjal-dajjal pembohong. Qaribun min salasina. Nabi menyebutkan, garis bawahi, qaribun min salasina, minimal 30 orang. Nanti setelah aku enggak ada, bakal bermunculan. Itu minimal, maksimalnya 3.000, 30.000, 3 juta bisa terjadi Pak ke depan. Dari Rasul dulu menyampaikan begitu sampai sekarang udah lebih dari 1.000 orang ternyata. Termasuk bulan-bulan ini ramai kan dalam medsos tuh. Itu nabinya bukan nabi kesiangan itu. Subhanallah, naudzubillahi min. Makanya kita waspadai Pak. Pondasi keimanan para generasi muda kita. Benteng akidah pemuda-pemuda kita, benteng generasi-generasi Islam kita dengan akidah Islam yang kuat. Kembali ke pokok permasalahan tadi, kata Rasul, hati-hati nanti di akhir zaman Quran akan tersisa, yang nyisa itu hanya lembarannya saja. Orang yang peduli akan Al-Quran sedikit-sedikit mulai menjauhi, akan apatis akan isi Al-Quran. Sebelum itu terjadi, yuk kita makmurkan masjid, ramaikan masjid dengan bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran. Insya dengan dibacanya Al-Quran, kata Rasul, "Fatsluhu", bacalah oleh kalian Al-Quran. "Fa innallaha ya'jurukum", sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada kalian ala tilawatihi, atas bacaan Al-Quran tersebut. Fa inna kulla harfin asru hasanatin, setiap satu huruf yang kita baca Allah akan memberikan pahala kepada kita 10 kebaikan. Alhamdulillah. Jangankan dibaca Al-Quran, kita menggali Al-Quran, para pemuda, para bapak. Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat Abi Dar Al-Ghifari, "Ya Abadar, wahai Abu Dar, la antagdua fatata'allamu ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'atam raka'atin." Wahai Abadar, yakin sungguh berangkat engkau pagi-pagi, fatata'allamu, kemudian engkau belajar mengkaji satu ayat saja min kitabillah, dari Al-Quran, kata Rasul, khairun laka, itu lebih bagus manfaat buat engkau, min antusolia, ketimbang sholat mi'ata rokaatin, 100 rokaat. Kita belajar dengan kiai, dengan ustadz, dengan ajengan yang ada di sini Pak. Jangan banyak-banyak, satu ayat aja yang kita kaji, itu nilainya sama dengan kita sholat 100 rokaat. Pernah ada yang sholat 100 rokaat di sini? Ada?
Jangankan 100 rakaat, kita tarawih 11 rakaat aja udah ngesot ya. Apalagi ayatnya panjang-panjang. Allahu Akbar. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan Allah kasih pahala 10 kebaikan, 10 pahala. Alhamdulillah. Makanya kata Rasul, barang siapa sholat sambil berdiri, beres Fatihah, baca ayat Al-Quran, satu huruf, Allah akan kasih pahala buat kita 100 kebaikan. Itu di hari-hari biasa. Ini sekarang bulan suci Ramadan, di mana disebut Sayyidus Syuhur, rajanya raja di antara bulan, di antaranya Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Sehingga nilai sunat sama dengan nilai fardu, apalagi nilainya nilai pahala fardu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Allah. Dari 70, 700 sampai 1 tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Cuman baca Yasin doang, Pak. Saya mau ngetes nih. Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? Yasin itu ada 5 huruf, Pak, ternyata. Dalam ilmu tajwid itu dijelaskan mad lazim harfi. Yasin, ya dan alif 2 kan? Sin, ya, nun. Berarti itu 5 huruf. Kita baca Yasin sekilas enggak ada apa-apanya. Tapi kata Rasul, kita baca huruf itu. Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun. Tetapi walakin, kata Nabi, alif lam mim itu terdiri dari alif lam mim. Alif 3, a lam fa. Lam alif mim. Mim ya mim. Alif lam mim berarti seberapa huruf? 9 huruf. Berarti kalau kita sholat beres Fatihah, waladhdallin, baca surat alif lam mim, kita udah dapat 900 kebaikan di hadapan Allah. Maka saya sendiri nyarankan kepada para jamaah, ketika kita sholat, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu, baik sholat fardu maupun sholat sunat, jangan mentang-mentang sunat Fatihahnya doang, enggak dibaca suratnya. Sayang kan pahala. Itu di bulan-bulan biasa 100 kebaikan. Bagaimana kalau sholatnya sambil duduk? Boleh sholat sambil duduk. Kalau sholat wajib tidak boleh. Ketika kita masih kuat untuk berdiri, berdiri terus. Tetapi kalau udah nggak kuat, boleh duduk. Tetapi kalau sholat sunat, boleh berdiri, boleh duduk. Cuman ada cumannya. Pahala sholat sunat sambil duduk itu setengah pahala sholat sambil berdiri. Yang tadi nilainya 100, kalau sedang sholatnya sambil duduk, 1 huruf, Allah kasih pahala buat kita 50 kebaikan. Alhamdulillah. Di luar sholat, baca Al-Quran, punya wudhu, 1 huruf, 25 kebaikan. Di luar sholat, enggak punya wudhu, baca Quran, masih tetap punya pahala dari Allah. Dikasih, kata Rasul, berapa? 10 kebaikan. Alhamdulillah. Berarti kalau kita khotamkan Al-Quran, insya Allah 10 juta kebaikan Allah kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan jadi celengan buat kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kedua, yang dirindukan surga itu siapa? As-shaimin. Orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Makanya kita tingkatkan saum sekarang ini, bukan hanya ngejar kualitas saja, tetapi kuantitas ibadah saum kita pun kita tingkatkan. Imam Ghazali
membagi bahwa saum itu terbagi 3 tingkatan. Ada saum awam, saum khusus, saum khususil khusus. Kalau saum awam itu kapul batni wal farji an qada'i syahwati, cuman menjaga perut dan farji kita dari segala keinginan yang diinginkan. Dalam kurung buka, kebanyakan orang awam yang enggak mengerti akan definisi saum yang sebenarnya, mereka sangka saum itu cuman hanya menjaga perut dari dahaga dan lapar doang. Padahal ada tingkatan kedua yang disebut saum khusus. Orang yang pintar, satu tingkat di atas saum awam tadi, namanya saum khusus. Selain menjaga perut dari dahaga dan lapar, anggota badan panca indera yang ada di dalam jiwa kita, yang ada dalam tubuh kita pun dijaga, diraksa, dipelihara dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam arti mata kita di bawah saum, telinga kita pun di bawah saum, mulut kita pun di bawah saum. Anggota badan yang 5 semuanya imsak, menahan diri dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ada keterangan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal juwal aksyu. Tidak sedikit, dalam arti banyak, orang yang saum itu ternyata dengan saum itu cuma dahaga dan lapar saja. Adapun nilai plus di hadapan Allah, pahala tidak ada, cuman ya lapar tadi. Karena apa? Anggota badan ketika puasa tidak dijaga. Makanya ketimbang kita mata jelalatan kemana-mana, mendingan itu soca mata kita perlihatkan akan kitab suci Al-Quran, perlihatkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kaki perbanyak langkah ke masjid, berbanyak langkah-langkah yang sekira akan mengundang kemanfaatan buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, PR untuk besok lagi karena tarawih udah terlalu malam. Mudah-mudahan 2 perkara di antara yang 4 tadi. 1, talil Quran, yang gemar membaca Al-Quran. 2, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu mudah-mudahan menjadi tiket kita semua, akan menjadikan kerinduan buat surga Allah Ta'ala buat kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.